Games. Oke, kita langsung melihat apakah Cloud dan Beatrix tidak akan bermain, tapi kali ini bener Lagi dan aja. lagi. gak ada Cloud, gak ada Beatrix. Kali ini mereka tutup. Gak ada Cloud, gak ada Beatrix. Retail masih ada chance, tapi kita nggak tahu masih ada 2 slot lagi yang bisa diamankan daripada pasukan RRQ. Dan bahkan mereka lebih menutup ke arah Joy. Mereka nggak mau diacak belakangnya oleh seorang Sally Boy. Dan bahkan kalau misalnya ngelihat ada Cloud dan Beatrix yang udah di-ban, dengan permainan pola pick dari Alter Ego, mereka bahkan bisa loh nge-first pick ke arah Iritel. Deny aja langsung, dan bahkan bukan cuma sekedar bersama ketemu dengan adanya Skylar. Kemarin juga benar-benar memprioritaskan Skylar untuk ditutup juga, dan ya udah Iritel untuk Nino selalu. Ya tapi kayaknya udah pada nemu jawabannya juga ketika Iritel ada di laning. Mungkin bisa membawakan juga salah satu hero-nya yaitu adalah Brody untuk mengkontes dengan Torn Apart Memory. Jadi jarak versus jarak dan burst damage versus burst damage. Tinggal kita lihat apa last ban dari RRQ karena Chow dan Kaditanya terbuka. Jadi kayaknya mau di-trade sama mereka. Kalau misalkan Kadito di first pick sama Alter Ego, artinya Chow-nya akan diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Dan Atau untuk Kaja. sekarang malah karena Kadita yang di-ban, Alter Ego harusnya bingung. Karena apa? Karena Chow-nya malah bisa diamankan oleh Naomi di fase utamanya RRQ. Kaja? Oke, Kaja. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ini mungkin lebih mahal untuk Udil dulu gak sih? Dia Valen. ambil Valen ya, Ya, mau Valentina. Kaja ataupun Franco, Yap. mereka perebut juga tidak akan ada Ya, habisnya. Betul. Ambil sosok untuk Udil yang kita tahu power banget di tangan mid lane, mungkin sekarang ada di Valentina. Aha. Tapi kita nggak tahu, masih mau ke arah sana atau mereka harus memaksa ke arah hal yang lainnya. Seperti XP laner, who knows, atau Marsman Iritel terlebih dahulu. Wah, Iritel. Iritel first pick Iritel dong. terlebih dahulu. Ya sekarang perebutan di sini adalah perebutan gimana caranya mereka ngamanin Marsman dan mereka memaksa RRQ nge-pick Marsman di pick yang ketiga. Iya, jatuhnya ini Chow sama satu Valentina oke. Kalau nggak amanin Chow Yves atau Chow Varsha itu oke banget. Kaja Jadi, Valen? amanin hero 3 man move-nya dulu. Karena Chow Valentina juga sangat oke untuk Clay dan juga Naomi bergerak bersamaan. Apalagi dipandu dengan kehadiran dari Iritel yang secara tidak langsung dengan Chow ini butuh Purify. Wah, Ini ngeri juga kalau misalkan dari Alter Ego-nya bawa Kaja. Nanti peak of power dari RRQ akan ada 2. Iya, aku malah mikir Kaja sama Grok bukan hero yang bagus untuk diamankan sama Alter Ego. aku sih Alter Ego, enaknya itu dia mainin Kufra. Dia mainin Kufra, dia deny Chow-nya. Atau enggak, sekalian Rasi kuat dengan sosok dari Ruby. Kalau mereka mau main Ruby. Kan, kalaupun Rasi nggak mau main Ruby, Ruby-nya bisa diambil di EXP lane. Yves dulu sama Martis untuk permainan agresif di early game. Dan sedikit mendinai juga untuk Link yang diamankan. Sehingga kalau pick yang ketiganya ini menuju ke arah Skylar, tentu akan sangat menguntungkan bagi Skylar karena hero-nya nggak bakal di-ban sepenuhnya. Tapi kalau ini adalah hero dari Versik seperti Baxia, kemungkinan besar Skylar yang sedikit akan kehilangan banyak power hero-nya di game kali ini. Yap, Brody ya mungkin akan bisa jadi satu jawaban dari RRQ. Untuk setidaknya punya teritori defensif juga. Dengan corrosive strike-nya juga. Dan sekarang hero ketiga akan langsung disecure oleh RRQ. Mau Atau- prioritasin kemana? Atau karena kita tahu Coach Zaya kan sering banget nih sama Coach Riff untuk amanin hero-hero Marksman di 3 pick atas. Jadi amanin hero banana dulu juga bakal jadi sebuah plot twist. Ketika contohnya akan ada, itu dia Yuzong yang muncul untuk memperkuat team fight turtle-nya nanti dari RRQ. Oh, Yuzong yang mungkin kita saksikan juga harus digunakan oleh Banana melihat history dari seorang Pai ketika pakai Yuzong, zoning out-nya benar-benar jauh, bahkan gak bisa di cover oleh tim musuhnya. Dan lihat deh, ini adalah pertama kalinya kita melihat Coach Zaya dan Coach Rave memberikan Skylar di hero 2 bawahnya. Oke, adjusted 2 pick. pick terakhirnya, jadi adjusted picknya menarik sekali. Dan ini dia RRQ yang mulai keluar dari zona nyamannya nih. Karena ya balik lagi, di 4 minggu awal leg pertama kita melihat RRQ dengan pick nyamannya Skylar selalu diutamakan. Tapi buat sekarang, Skylar akan diberikan di hero bawah agar nantinya mungkin opsional hero-nya walaupun Brody di-ban atau mungkin beberapa hero lainnya di-ban, masih ada salah satu sosok hero yang kemarin sempat muncul seperti Clean yang bisa dibawakan oleh Skylar Yap, Clean mungkin bakalan bisa muncul juga. atau Bruno. Ya ini dua band terakhirnya bisa targeting ke Skylar banget ya. Ya, Atau mau ke jungle-nya, Baxia untuk bisa setidaknya tidak ada power early nantinya dari RRQ. Karena kita tahu Martis ini juga sangat-sangat bisa memanfaatkan attack speed
untuk bisa melakukan farming dengan begitu cepat. Dan terlihat dengan Harit di band menutup kembali satu pilihan untuk Skylar. Oke, Harit. Early game power, poking damage. Di mid to the late game juga nggak bisa di-counter oleh Wind of Nature. Tapi kalau melihat adanya Novaria, tandanya mereka ini concern dengan triangle mid lane dari Alter Ego. Iya. Mereka tahu power dari RRQ itu di tangan Deden from Bogor. Jadi mereka nggak mau kalah dari segi match up segitiga midnya. Yes. Tiganya nggak mau bener-bener kalah dan buat sekarang Novaria bener-bener ngedinai combo dari Yves, Novaria, dan Glue yang sempat dibawakan sama Alter Ego waktu minggu lalu. Irenis juga di ban. Jadi kalau seandainya akan ada Glue, nggak akan jadi masalah juga. Yang penting untuk sekarang dari RRQ adalah memperkokoh bagaimana pick of power mereka agar damage-nya cukup. Mereka mau main berempat sehingga nanti Versik yang akan datang sebagai eksekutor. Kemungkinan besar kita akan melihat Assassin untuk Versik juga sangat tinggi di game kali ini. Kalau mau di flex itu akan ada di pick yang terakhir. Sehingga pick yang keempat kemungkinan besar akan menuju ke arah hero-nya Skylar. Kalau seandainya di sini mereka mau bermain dengan Chow Kari, sangat-sangat bisa. Kalau seandainya Karinya di ban, masih ada Brody. Kalau Brody-nya di ban, Kari dan juga Clean masih terbuka dengan sangat-sangat bebas. Terlalu banyak hero untuk Skylar, poolnya juga luas. Gold laner sekarang benar-benar banyak banget yang bisa digunakan. Bahkan Bruno, Skylar punya pengalaman untuk bermain dengan Bruno. Bruno sekarang lagi hype, lagi naik. Haskell membuat Bruno jadi bisa digunakan dengan efek frenzy-nya. Oke, kalau misalnya ngomongin Bruno Tenacity itu udah Bruno gua nggak ada lawan. Tenacity. Kenapa? Lo semakin adu by one sama dia, Quantum charge. damage lo tuh semakin naik. Tapi Iya. tebelnya juga. Jadi menurut gua worth it sih kalau misalnya pakai Bruno sekarang. Ya, dan mungkin kalau kita ingat-ingat ya, terakhir kali Skylar menggunakan Bruno itu dari M3. M3 World Championship. Wow. Dan apakah akan masuk lagi nih ke pemilihan opsi dari Bruno itu sendiri? Karena kita udah sering banget juga ngelihat ya, Bruno Digi, tapi kita masih belum ngelihat nih di MPL season 12. Tapi satu pick keempat yang akan diamankan oleh RRQ. Dan ternyata Fredrina terlebih dahulu Wah, untuk junglernya dulu. Versik akan Versik. dibuka. Betul. Dan ada satu pilihan terakhir nanti untuk Wow. Skylar. Tapi selamat ulang tahun untuk Tuan Muda Versik. Wah, happy birthday boy. Tepat tanggal 18 Agustus 2023, Versik berumur 19 tahun. Happy birthday Versik. Happy birthday Versik dan bahkan Jangan kalau... sampai tapi di happy birthday di dalam in-game. Nah, Wah, itu di geng namanya ya. di HBD. Di HBD Iya. itu. Mungkin menggunakan hero-hero seperti burst damage kayak misalkan Chow dan juga mungkin Eudora atau Chow Lunox, Kaja Lunox. Ya kan? Oh, ini support system Versik ya. Happy birthday Tuan Muda Versik. Kasih. Kamaiza. Kamaiza. I'm the priestess of primal Oke, light, Wahedit dan the juga hunter of Teresa. all the evil gods. Edit untuk Rasi lebih tepatnya. Dan dengan seperti ini line up-nya berarti kemungkinan besar apakah akan ada satu hero team fight lagi yang nanti akan memperkuat empat fight dari RRQ dan Kari itu dia. Chow Kari adalah pilihan dari Skylar. Cepet Oke. banget, seakan-akan dia telah menunggu kalau misalnya memang Terisla akan menjadi jawaban untuk siapapun yang megangin kakinya dari Skylar nih. Ul. Iyap, dan nantinya inisiasi dari Naomi pun bisa di follow up dengan cukup. Dan kita akan melihat dengan area of effect yang cukup besar juga yang dimiliki oleh Alter Ego. Combo slow mereka punya dengan adanya Yi. Ada Force of the Queen dari Iritel pula. Di saat nanti dengan Quantum Charge yang aktif membuat efek slow di dalam satu buah team fight. Apakah mereka bisa melarikan diri? Tapi kita akan melihat terlebih dahulu untuk set talent emblem yang akan dibawa oleh para masing-masing pemain. Terlihat untuk kali ini kita tahu Iritel dengan satu buah harusnya Quantum Charge juga. Ya, Quantum Charge, Sprint dan juga Fatal masih. Kalau Nino mainnya Fatal, jadi dia nggak bakal mainin Swift. Dan dengan Emblem Marksman attack speed-nya udah cukup. Kita akan melihat bagaimana nantinya di laning antara dua gold laner kita. Leg 1, Alter Ego berhasil mendapatkan kemenangan, tapi apakah leg 2 juga sama? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yap, dan Udel pun di sini membawa satu buah Purify ya, dan kita bisa melihat perbedaan tipikal jungle yang sangat-sangat signifikan berbeda. Walaupun sama-sama fighter, tapi power attack speed dari Celiboy ini bisa dimanfaatkan dan bahkan dari Versiknya pun butuh bantuan Skylar dulu buat nyicil jungle-nya. Right, di depan sana bahkan kita lihat
Para pasukan dari Alter Ego seperti biasa bermain dengan early pressure dan bahkan memaksa menuju ke arah Sorasi. Dipasang untuk dengan flicker mundur ke belakang. Mau tidak mau harus mundur karena damage yang terlalu besar diberikan dan bahkan Banana bakal membantu pergerakan di Elite Wanderer. Dapetin oleh Sorcelli pada Miracle Boy dengan sangat bagus. Naomi kalau dia masuk lebih dalam lagi, yang ada bukan Rasi kena first blood, Naomi yang bisa dimakan Ul. Yap, dan Rasi yang udah mulai ke poke juga. Tapi kita bisa melihat dari set talent emblemnya ya di sini bahwa wow, Udil bawa Festival of Blood, Profesor. Iya, jadi dia bakal mainin dari segi poking damage-nya. Dia mainin cooldown reduction juga dari Inspire. Yang penting magic damage-nya ada dan untuk mana management, dia masih ada Impurage. Jadi opsinya masih oke aja untuk mainin Spell Vamp. Sehingga dia nggak perlu untuk bikin banyak-banyak spell vamp dan survive ability-nya dia bisa dengan mainin spam dari skill 1. Yap, HP-nya nanti bakal bertambah lagi, mananya juga dragon lagi tapi di arah bottom lane. Oke, ternyata di arah bottom lane Banana terkena damage yang sangat sakit dari Pai. Cuma mungkin ini lebih enak dari Banana. Dia masih punya regen, dia masih bisa dapetin seluruh wave-nya, dia masih sustain. Dan sedangkan di arah top lane ini cukup berbanding terbalik di mana Nino terkena freeze lane atas Skylar. Yap, dan gak ada babysit yang terjadi juga ya karena berfokus untuk setup menuju ke arah turtle yang pertama. Setup udah mulai diperlihatkan juga di mana Versik masih mencari informasi sedikit demi sedikit. Dan ini yang cukup berbahaya adalah di saat play-nya mau coba untuk nge-poke tapi dia yang ketangkep. Karena dia bakal jadi satu source damage juga dari RRQ nanti. Alright, tapi depan sana Banana memasang menuju ke arah Sorcelli. Benar-benar Keboy. Coba dipaksa begitu saja mundur ke arah belakang. Terlalu modal fight! Penalty sampai flicker berhasil melakukan first blood. Banana hilang. Tidak ada Black Dragon transform. Play akan menjadi korban selanjutnya tapi ternyata outplay from Deden. Berhasil mendapatkan Sellyboy dan Retribution yang akan Versik. Dia gunain Decimate yang sebagai senjata menumbangkan Sellyboy. Wow, itu benar-benar fokus untuk berhasil ngasih zoning out ke Sellyboy dan bahkan Sellyboy-nya hilang tanpa adanya power of retribution. Turtle bisa diamankan dengan mudah oleh RRQ dan ini di atas prediction. Ya, targetingnya bagus banget dari Clay, dia paham bener gimana caranya untuk dapetin Turtle tanpa adanya kontes untuk Versik. Setidaknya untuk sekarang dengan EXP tambahan 12,5%, Versik dan juga Skylar akan kebantu banget untuk levelingnya. Oke, tapi di arah bottom lane Banana lagi-lagi dan lebih tepatnya Nino bakal coba dimakan Skylar. Gagal mendapatkan satu point kill dan Nino still survive at the top lane. Terkadang itu lihat Versik. Sedangkan itu dia masuk ke dalam terlalu offside Versik. What happened? Bahkan dia yang harus dimakan kerugian di tangan RRQ. Yap, mau coba untuk menginvasi mungkin ya, melihat juga jungle yang dimiliki oleh Sellyboy. Tapi balik lagi, Versik di sini dia minim banget untuk mobilitasnya. Saat dia kepanis dengan efek slow yang begitu banyak dari Alter Ego, ini sulit banget pastinya untuk bisa melarikan diri. Terutama dia bawa Retribution gitu, bukan bawa Flicker sebagai exit. Oke, minimnya escapability ya. terdeteksi pergerakan Selly pada Miracle Boy. Terperangkap dengan remote manipulation dari kombinasi. Dua Dragon ke arah yang salah membuat Naomi tidak berhasil mendapatkan Rasi. Tapi di sisi sebaliknya Banana mencoba invite Udil. Remote manipulation dibuka. Banana nggak mau terlalu terburu-buru. Kalau bisa dibilang ini menjadi trik disiplin yang sangat baik. Tapi Naomi akan coba dimakan di lahan di telah bulat-bulat. One last hit. Naomi still survive. Skylar mencoba untuk membantu pergerakan dari Naomi di arah top lane. Nino punya waktu yang banyak tapi Nino secara EXP dia tidak diunggulkan atas Skylar. Walaupun goldnya tidak terlalu jauh. Wah ini mengerikan ya, metode tarik ulur yang sudah terlihat juga. Turtle yang kedua sebentar lagi akan muncul. Dan kita tahu Naomi sekarang udah coba untuk nempelin Skylar-nya. Untuk ngasih pressure ke arah Nino yang memang ini terlihat sendirian terus. Belum ada rotasi dari Rasi untuk ke atas. Oke Naomi, roar dari Nino. Ternyata telah keluar kali ini. Karena melihat potensi bakal bisa dapat satu point kill dari bottom lane penalty zone. Tapi Banana lagi-lagi menginvite Sellyboy. Berhasil dapat satu point kill. Terperangkap di depan sana Banana. Tapi Persi akan menjadi korban selanjutnya. Terlalu sakit. Rasi versus everybody. Dan bahkan penalty zone dibalikan kembali oleh Deden from Bogor. Deden versus everybody. Tampaknya outplay from Deden. Setidaknya dia dapetin satu point kill. Shutdown. Udil memberikan semua permainan yang sangat baik untuk Alter Ego. Kenapa? Udil, lihat dia 3 assist, 1 point kill, tidak terpick off. Kalau tadi nggak ada Udil, itu mungkin Alter Ego akan dimakan. Yap, dan play nahan lama banget loh, sehingga keunggulan bisa diambil lagi sama RRQ di mana outer top turret.
berhasil untuk dihancurkan di tangan RRQ. Ya ingat RRQ dari tadi tim fight-nya bertiga loh. 3 lawan 4. Alter Ego yang kesulitan untuk berhadapan dengan 3 pemain dari RRQ. Dan bahkan kalau kita melihat dari Black Dragon Transform-nya Banana selalu on point. Landing-nya juga oke. Retribution-nya Versik juga dapetin 2 turtle. Dan ini benar-benar nge-support untuk Skylar mendapatkan objektif poinnya. Dan lihat efek dari gold lane-nya. Skylar unggul dari segi level dan bahkan kalau kita lihat dari segi objektif sekarang, RRQ tinggal jalanin landingnya aja dan menekan Nino agar Nino tidak mendapatkan gold yang setara. Sementara bagi Alter Ego, winning condition mereka harus diubah. Sekarang minimal mereka harus dapetin 1 turtle atau setidaknya mencoba untuk mendapatkan dan menghentikan ganking dari Naomi. Oke, Skylar mencoba untuk mundur karena belakang retribusi telah digunakan. Masih ada Purify Gaming dan masih bertahan di depan sana. Nino berhasil membuka Skylar. 1 poin kill akan didapatkan oleh seorang Rusty. Tapi Nino di sana sakaratul maut. Tidak ada pertukaran, tidak ada partner. Nino benar-benar membungkam Skylar walaupun landingnya kalah. Dia berhasil mendapatkan 1 poin kill. A press one for nothing. Tidak ada poin kill yang bisa didapatkan oleh sang raja. Itu menyebalkannya dari Primal Wrath-nya Edit. Yes. Itu tadi Skylar-nya udah bisa selamat. Dia bahkan keluar dari 1 kotak manipulation. Tapi damage splash dari Primal Wrath-nya yang akhirnya menuntaskan Skylar. Yes, mahal. Kali ini pergerakan Rasi. 2 poin kill yang bukan tanpa alasan. 2 poin kill yang sangat berarti dan Pai lagi-lagi menjadi orang yang sangat-sangat baik untuk mengincar karena backline. Rasi memasang Naomi, masih bisa dihindari. Belakang transform, juga rasa Skylar dan retribusi perfect shuttle. Perfect sing, Pai dilumat Skylar. Masih mau lebih, Rasi versus everybody. Nampaknya gak bisa bertahan dan Rasi hampir saja terteng dan masih bertahan dan di sisi sebaliknya. Banana menjadi 1 poin kill untuk Alter Ego setidaknya. Selain Naomi, ada Banana yang menjadi hadiah atas gagalnya turtle ketiga. Perfect turtle, bahkan outer turret pun dihancurkan dan ini instant replaynya. Iya kalau kita lihat instant replaynya Skylar memang kepegang tapi tidak ada follow up damage. Dan Clay dia dengan tepat mengambil Primal Wrath. Dan dalam keadaan maksimum dia mainin attack speed-nya Nino pun terbungkam dengan attack speed yang begitu tinggi. Dan lihat Udil walaupun trade dengan Banana dan juga Naomi. Tapi 4 pemain dari Alter Ego benar-benar terbungkam. Dan Udil walaupun dia sendirian di lini depan tadinya tidak tertangkap sama sekali. Tapi follow up dari Alter Ego masih terbilang kurang. Dan dengan perfect turtle lihat sekarang snowballing effect mulai terjadi. Level mulai terlihat. Dan Sally Boy tertinggal 2 level sama Versik. Lordnya tentu akan menguntungkan bagi kubu RRQ. Yap, dengan power retribution yang berbeda juga ya. Tapi wah, Wave Dragon. Wave Dragon fokus Oli tapi Nino mencoba melakukan following up. Rasi masih mau lebih. Rasi mundur ke arah belakang. Tapi di sisi sebaliknya Nino akhirnya mengendurkan permainan dan Banana is coming. Fokus ke arah seorang Rasi. Standing out ke arah Nino. Dimentrify Gaming. Nino terperangkap. Remote manipulation from Deden Bogor. Membuat Rasi tumbang. Tapi di depan sana Versik terlalu dive in. Versik, what are you doing? Press ward-nya menangkap Sally Boy. Dan bahkan Sally Boy still survive. Ayah Udil gak bisa kemana-mana lagi karena dia harus menjadi korban keganasan dari Skylar. Dan di bottom lane fight juga dilumat. Ditelan bulat-bulat. RRQ menelan 4 player dari Alter Ego. Wow, ini power dari Banana. Tipikal XP lane yang suka mengincar backline. Kita perlu ingat di season 11 lapu-lapunya Banana dan sekarang Yuzong mengejar keberadaan dari Nino kemanapun berlari. Dan bahkan aku lihat kenapa Skylar tadi nge-pick cepat Karakari karena dia tahu Pai akan pakai Teresa untuk mengincar dia. Dan tadi Alter Ego team fight tanpa adanya Pai. Ketika tidak ada Pai, otomatis team fight-nya akan jadi berempat. Dan Alter Ego mulai harus lebih berhati-hati karena lihat Skylar-nya punya Demon Hunter Sword. Jadi permainan front to back akan terjadi. Naomi, kalau dia kick aja ke arah Rasi, sudah pasti instant kill. Apalagi kalau misalkan backline yang kena. Tapi Udil tentu bukan target yang baik karena dia akan mau purify di sini. Jadi main front to back bakal jadi jawaban Pai atau Rasi. Oke banget untuk Naomi kick. Tapi jawabannya saat Alter Ego mereka nggak bisa memfollowing up team fight dengan Udil yang free space, itu jawaban banget loh. Lihat, kalau ada Udil, team fight-nya kalau Aul dan Profesor sadar selalu adil. Yap. Selalu adil. Dan lihat posisinya Clay, dia bener-bener safe banget, Purify ready. Apalagi lagi dan lagi ya untuk follow up damage. Clay, Skylar nggak pernah lepas dynamic duo ini. Oke, dynamic duo, Deden from Bogor dan juga Skylar masih bermain dengan menempel. Tapi di sisi sebaliknya Alter Ego, mereka didorong secara perlahan di 3 lane yang berbeda. Langsung ada sentry membuat Banana terdeteksi, tapi memang Banana sebagai trigger untuk para pasukan Alter Ego. Aku anti fight.
Dan di arah bottom lane, kita lihat RRQ. Mereka mendorong kembali dengan super minion yang masih bergerak dari base mereka. Laser Banana menuju ke arah backline. Mencoba dihajar Celeborn Merkelboy untuk kena damage yang sangat sakit. Dapatkan The Way of Dragon from Naomi. Berhasil mendapatkan Celeborn tapi Celeborn tidak tertumbangkan. Masih bertahan. Penalty zone from Pai. Gagal mendapatkan Skylar. Membalaskan kembali karena ada skill yang seperti from Skylar. Membuat para pasukan RRQ mendapatkan keuntungan 2 poin yang hilang. Untungnya Celeborn nggak tumbang. Kalau tumbang itu bisa dipaksa dapetin 2 turret. Yep, dan masuk dalam satu base turret cukup berani dari Naomi-nya. Walaupun memang targetnya langsung dapat Sally Boy. Tapi adu high ground yang terjadi, Udil dan juga Clay sama-sama membuka route manipulation. Dan walaupun sebenarnya bermain di zona dari Alter Ego, tapi setidaknya RRQ dengan free hit, positioning dari Skylar bisa deliver damage dengan cukup besar sehingga 2-1 yang terjadi. Ya, Divine Glaive juga udah ada di tangan dari Clay, jadi tentunya permainan front to back benar-benar akan terjadi untuk saat ini. Skylar yang tentunya akan menuju ke Malefic Roar, makin lebih kejam lagi untuk Rasi dan juga Pai. Walaupun kita mungkin sudah melihat Pai punya dominance ice, tapi itu nggak cukup. Attack speed dari Skylar dengan speed light wheel-nya tetap akan sangat-sangat tinggi ketika jaraknya Skylar masih pegang. Dan lihat bagaimana Naomi yang berani untuk dive in bersama dengan Banana. Sama-sama berdua ini kayak ganti-gantian loh untuk makan damage dari base turret. Apalagi sekarang Banana punya Oracle, jadi regen pasifnya akan lebih tinggi. Winning condition dari RRQ sekarang tinggal bermain dengan stabil, bermain dengan objektif yang sudah mereka amankan. Dan bahkan ketika sudah ada Lord sesaat lagi, mereka udah nggak perlu bikin move banyak-banyak. Karena apa? Karena ketika Alter Ego yang memaksa untuk bikin move, mereka yang bakal dimakan sama RRQ. Oke. Tapi lihat nampaknya Banana ini bisa menjadi makanan untuk kita. Yap, ini Banana sih zoning out-nya juga bagus banget ya. Gimana? Karena dia bisa nyari Pai-nya yang bisa menjadi salah satu inisiator dari Alter Ego. Dan bahkan kali ini Lord sudah di setup terlebih dahulu oleh RRQ dengan adanya 7.400 bakal gold lead yang mereka dapatkan. Dan membuat dari Alter Ego mereka mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan kontes. Mereka berfokus untuk defense terlebih dahulu dan mendorong lane atas dan setidaknya satu outer turret hancur. Setidaknya ada satu turret yang didapatkan di arah bottom dan di arah top lane. Mereka masih punya space tapi di balik itu semua Versik menginvasi seluruh jungle dari Alter Ego. Bersih-bersih semuanya ya. Bahkan dikasih ke Clay loh. Nggak disisain juga dan Clay sebagai damage deal terbesar dari RRQ dengan banyak banget tadi outplay yang dilakukan. Dia bisa juga menjadi satu penyokong damage di arah belakang. Ya, dan dengan Lord yang udah enhance, ini kan otomatis bakal menumbangkan top turret ya. Clay sebenarnya punya 2 opsi. Kalau dia mainin real world manipulation, dia bisa nangkep Nino. Tapi kalau dia mau ikutan main front to back, dia bisa ambil Primal Wrath dari Rasi. Dan itu mungkin akan sangat membantu damage dari RRQ ketika Clay-nya sudah membuka di tengah-tengah teamfight. Apalagi dengan basic attack dari Edith yang secara tidak langsung akan memberikan area of effect tambahan bagi RRQ. Oke, di tengah sana hanya memancing saja bahkan dari Sally Boy mau nggak mau gunain retribution ya. Dan para pasukan dari Alter Ego, mereka tidak boleh bergabung. Karena kalau mereka tertangkap semua ini berbahaya. Di arah top lane, satu base turret telah pecah. Darah mid lane akan coba didorong begitu saja. Banana berubah menjadi naga. Play tengah terus menuju ke arah secara Odil. Tapi masih coba bertahan. Tapi Naomi kali ini belum mendapatkan duel. Dengan dapatkan Naomi yang harus flicker ke belakang. Immortality-nya pecah. Baik time yang dilakukan Naomi ternyata untuk mendapatkan satu base turret. Menurut gue pribadi itu nggak worth it ditukar Immortal dan flickernya Ul. Yep, tapi setidaknya Immortal dan juga Flicker masih bisa ada cooldown-nya. Turret tidak akan tumbuh lagi. Ini ngebuat dari RRQ setidaknya masih mencoba untuk sabar lagi, set up lagi karena hanya ada satu base middle turret aja dan juga di top lane yang berhasil menghancurkan defensif dari Alter Ego. Mereka cukup kuat dengan adanya power high ground mereka. Dan melihat dengan potensi dari RRQ yang memiliki keunggulan cukup besar di menit yang ke-14, mereka nggak akan mendorin serangan. Invasi jungle terus terjadi sehingga Alter Ego Esports mereka masih didorong dalam keadaan yang cukup tertinggal. Iya, dan kalau kita melihat dari item, sisi bagian kanan tentunya Clay udah punya Winter Truncheon. Dari Udil, dia masih terlalu jauh untuk dari segi gold. Dan bahkan lihat Skylar unggul sampai hampir 4.000 dari segi gold. Haskell sudah dimiliki oleh Nino, tapi itu kayaknya nggak cukup. Karena balik lagi damage yang diberikan sama RRQ terlalu burst, terlalu tinggi. Dan untuk saat ini, kalau kita melihat dengan Banana menggunakan War Axe, teamfight jangka panjangnya akan sangat-sangat powerful. Dan barusan immortality dari Naomi pecah tapi bukan jadi masalah ketika nantinya RRQ malah lebih siap untuk melakukan teamfight pas menit 18. Karena apa? Karena ketika menit 18 Immortal udah ready lagi dan buat sekarang
dengan penekanan ke dalam jungle milik Seliboy. Seliboy nggak bakal dapetin level yang ke-15. Secara tidak langsung Persik bakal dapetin Lordnya secara gratis ketika tidak ada pemasangan teamfight dari Alter Ego. Dan ini trapping yang dilakukan sama Naomi ini ngeri-ngeri sedep ya. Sebenarnya Seliboynya juga nggak berani terlalu maju, ngecek dengan adanya satu buah Azure Aura dan Magic Sentry. Telah membuka Konsil, Naomi. Oke, tapi ternyata kali ini menuju ke arah seorang Pai. Dua striker dikeluarkan, Olin terhadap seorang Scalar. Menuju ke arah belakang, Banana versus everybody. Mencoba melakukan Sonic Out saja, ternyata dia gak mau landing di sana. Karena dia tahu kalau dia landing akan ada teamfight yang akan berbahaya. Membuat Udil tidak ada reward manipulation aja itu sudah cukup. Tapi Naomi, fight time yang terjadi dan retribution free. Disengage-nya itu loh yang jarang terjadi untuk saat ini. Disengage. Mereka Suaranya ya. Satu suara mereka lebih fokus ke arah Lordnya loh. Yap, dan udah puas aja dengan adanya satu flicker dari Pai yang ke-trigger. Sehingga backline dia nggak terancam. Dan akhirnya disengage, RRQ mundur lagi masih memegang kendali atas Lordnya. Dan Alter Ego mereka nggak bisa melakukan kontes karena di zoning out habis-habisan oleh Banana. Ya inilah poin plus ketika kita membawakan tank jungler, ya kan apalagi kita punya Guardian Helmet. Jadi bisa pegangin Lordnya walaupun teamfight-nya mungkin di disengage atau bahkan mungkin teamfight-nya cuma ditukar ultimate aja. Tapi balik lagi dengan kehadiran dari tank jungler, setidaknya ada yang pegangin Lordnya dan sekarang objektif jadi milik RRQ kembali. Oke, retribution telah dibuka. Banana menuju ke arah backline. Para pasukan dari Alter Ego bakal coba dipasang. Penalty zone dari saya gagal. Tapi ternyata Base sudah menjadi pilihan utama. Pressure-nya tidak ada yang berhasil didapatkan. Scalar masih free hit. Lordnya hanya sia-sia. Tino terlalu sakit. Damage-nya terlalu ban. Persik sudah berangkat. Persik hilang. Alter Ego masih bertahan. Lihat, dia menolak untuk diselesaikan. Mereka terlalu kuat. High ground defensif dari Alter Ego. Yap, satu base turret di arah bottom lane ditukar dengan nyawa dari Versik. Alter Ego mereka masih bisa bertahan di menit ke-17. Sesaat lagi juga akan ada Lord yang ter-evolve. Tapi PR dari Alter Ego adalah menjalankan terlebih dahulu dan memanage adanya 3 lane yang didorong oleh RRQ dengan super minionnya. Ya ini adalah momentum yang benar-benar bisa dibalikin sama Alter Ego. Tapi RRQ sekarang winning kondisinya harus benar-benar diubah. Yaitu adalah mereka harus keluar dari teamfight high ground. Karena terlalu beresiko untuk memasangkan teamfight di dalam area high ground ketika ada Yif dari Udil yang hanya 1 death saja poinnya. Oke, tapi bahkan Rasi di sana yang memaksa mendapatkan satu momen ke Naomi. Tidak berhasil dan duel Dragon-nya. Menuju ke arah Rasi. Banana ke arah Nino, dia gak peduli apapun yang terjadi. Distraction terjadi. Hilang Udilnya. Gak bisa diselamatkan oleh Pai dan kawan-kawan. Naomi hanya men-trigger Rasi untuk maju kembali. Para pasukan dari RRQ. Mereka bermain front to back. Damage-nya terlalu sakit. Tapi dengan kehilangannya Udil tidak ada high ground defensive. Dan from Bogor. What are you doing? Mencoba melakukan outplay. Tapi kalau dia masuk sekali aja. Ketembak sama Nino. Dia bisa turu di depan sana. Yap, ini Banananya juga nahan damage di depan lama banget ya. Dia ngandelin banget dari life steal-nya sehingga Udil yang terpick off. Banana tadi HP-nya udah low banget. Itu difokusin sama Pai. Tapi dia nggak tumbang. Ya apalagi dengan pasif terbaru dari Yuzong ya. Ketika spell flame-nya aktif, udah pasti dia bakal nambahin movement speed juga. Dan kalau kita melihat dari teamfight skenario barusan, ini dia jawaban dari RRQ. Mereka nggak boleh teamfight di area high ground dari Alter Ego. Alter Ego paham betul ketika Udil ada di belakang dari base, mereka bakal safe. Tapi kalau misalkan di luar dari base, ini kesempatan buat RRQ melakukan engage. Si Halbert diamankan Skylar, permainan front to back makin lebih menjadi jadi. Apalagi untuk bonus HP hero, Alter Ego. Mereka nggak boleh lagi dan lagi sembrono untuk melakukan teamfight dalam keadaan mereka belum siap untuk menghadapi Black Dragon Transformation. Sehingga teamfight di River, apakah bakal jadi jawaban untuk mereka karena RRQ sudah siap untuk setup mereka dengan Skylar. Permainan front to back sekali lagi. Oke, tapi Naomi popping damage yang sangat sakit. Tahun ke arah Seliboy. Reward manipulation telah dibuka. Deden from Bogor mengeluarkan flicker tapi Banana landing. Kali ini menuju ke arah seorang Nino bakal coba dikejar begitu saja. Battery by Kevin. Masih coba untuk bertahan tapi Banana harus hilang. Dimakan dengan decimen. Satu point kill Rasi tidak ada lagi di depan sana. Dan bahkan immortality-nya Pai. Dimakan dilenyapkan oleh seorang Skylar. Double kill from Skylar membuat Alter Ego kehilangan Lord. Ini akan menjadi free Lord. Seliboy gak boleh masuk lebih dalam. Karena itu hanya bait. Hanya bait, double kill pun didapatkan tapi tidak cukup. 12 Dragon tanpa ada following up. Nino versus everybody. Seliboy dan Miracle Boy bersama dengan Ayah Udil bersama dengan double kill. Free Lord-nya kali ini tidak ada. Langsung mundur ke arah belakang Skylar di udak-udak sang ayah.
RRQ harus melepaskan Lord kali ini. Alter Ego mengamuk. Alter Ego, mereka masih bisa mendapatkan satu titik comeback mereka. 3 pemain dari RRQ memang berhasil untuk dihilangkan. Kali ini membuat Alter Ego akan coba untuk men-secure ke arah Lord yang evolve. Oke, Naomi mencoba untuk Kate saja. Tapi dengan tidak adanya retribution itu hanya ilusi belaka, Aul, untuk mendapatkan Lord. Dan ingat ini berbeda loh, kalau Lord Evolve-nya ada di tangan dari RRQ, Clay mungkin punya power dengan real world manipulation, tapi cuma ada 10 stack saja. Ingat, sekarang berbeda cerita. Kalau kita melihat dari Udil, yang dengan Yves-nya full stack, ready glowing one, ada Divine Glaive Ice Queen one juga, dan posisi dari Udil dari tadi beda sama Clay. Clay udah keluar flicker, dia pasti bakal di-engage. Udil, dia punya power dengan Festival of Blood yang sejak awal dia miliki secara pasif. Dia punya spell fam tambahan, dia punya durability, dan secara Lord Evolve, kalau ada Glowing One, continuous damage akan sangat mengerikan, apalagi dengan petir dari Lord yang sebelumnya tidak dimiliki sama RRQ. 10.000 net worth jadi percuma bagi RRQ dan Alter Ego. Sekarang mereka comeback dengan 9.000 gold. Oke, conceal game telah terjadi. Depan sana Naomi tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Best akan menjadi gelandang utama. Damage yang terlalu besar. Lihat, di sana dibahkan Persicnya hilang. Banana langsung melakukan sandwich. Menuju ke arah Ninonya gagal. Pai melakukan covering up. Banana dibahkan ditelan dan decimat. Berhasil melakukan satu point kill. Naomi cuma bisa menahan dengan real world manipulation. Dan Devan bukan masih coba untuk bertahan. Dibalaskan kembali. Best terbuka sangat bebas. Alter Ego memaksain. Tepakan di sana. Best terbuka sangat besar. Alter Ego, what the epic comeback from Alter Ego. Epic comeback yang terjadi dengan kesabaran yang sangat mahal. What the epic comeback from Alter Ego. Yes, dan Alter Ego. Satu momen One moment is real. mengembalikan keadaan dengan begitu cepat. Straight push bersama dengan Evolve Lord tidak bisa lagi dibendung oleh RRQ. Sehingga keunggulan yang sudah disecure dari early sampai mid game oleh RRQ ini menjadi sebuah hal yang cukup sia-sia. Karena Alter Ego, mereka bisa menemukan titik balik mereka. Ya, siapa Udil yang no bisa debat. menyentuh? Siapa yang bisa menyentuh Udil? Udil no debat. Ya mau Udil no bagaimanapun, debat. Udil hanya tumbang 1 kali, Festival of Blood memperlama dia untuk team fight. Dan dengan 10% ditambah dengan Ice Queen One yang 10% juga membuat Udil gak cuma memiliki efek slow, tapi efek cool banget di lini belakang tanpa tersentuh oleh Banana. Efek cool ya, Efek cool, cool banget. karena Winter ada, Cool dan banget. ditambah dengan comeback yang terjadi, ini membukakan sebuah skenario permainan kita yang dari tadi udah sempat kita mention. Jangan team fight di high ground. Alter Ego kuat banget di high ground. Kebalikannya, kalau Lord Evolve-nya dari kubu Alter Ego, lihat yang terjadi. Udil di belakang, tempel Lord-nya, lihat damage petirnya. Versix tebal apapun akan hilang seketika. Dilenyapkan, ditelan bulat-bulat. Skylar udah coba untuk memaksa, tapi lihat di depan sana. Yang sangat-sangat tidak tersentuh. Udil untouchable. Untouchable. Dan sebenarnya juga setup dari Banana yang selalu coba untuk ngambil ke arah backline-nya. Di saat fokus ke arah Nino dan Ninonya nggak tumbang, itu akhirnya jadi penyerahan nyawa aja. Karena Yuzong tanpa Black Dagger form, itu bagaikan mas-mas aja gitu. Dan gini loh. Mas-mas jalan kaki. Dan gini, bedanya Kari sama Iritel, ini mungkin berkaitan sama tadi aset kita yang muncul Gold Laner. Yes. Kenapa Kari tiba-tiba mungkin menghilang, salah satunya alasan kenapa Iritel tiba-tiba up, area of evac yang dimiliki sama Heavy Crossbow, ini kan tidak dimiliki sama Kari. Oke, Kari punya attack speed yang tinggi, Kari punya attack speed yang powerful banget, tapi dengan Kari yang single target, beda sama Iritel yang dia mainin area of effect. 3 hero nempel akan meledak secara bersamaan, Iya. apalagi dengan critical damage yang tinggi. Deg-degan ada di awal, tapi ternyata lega setelahnya ya. Oke, Iya. tapi ini tentunya MVP atau player of the game menuju ke arah Udil, luar biasa sekali. 7. 17. 94 kill participation benar-benar jadi salah satu ujung tombak dan pionir untuk kekuatan Alter Ego. Dari early game dia tidak tumbang. Mungkin kita sempat lihat ada beberapa kali point kill dan point death yang terjadi. Pertukaran trade-nya juga Udil selalu safe. Bahkan kalau kita ingat-ingat pas hampir wipe out, cuma Udil yang survive. Cuma Yap. Udil yang selamat. Gak ada yang bisa megangin Udil. Iya. Jadi RRQ kebingungan untuk menumbangkan lini Itu belakangnya. terjadi di bottom lane yang gue udah bilang. Selama Udilnya tumbang tadi kan, sempat tumbang. Itu langsung Alter Ego Iya. gak ada pertukaran. Dan Iya. pas banget Banana landing, itu stucknya udah sempat kelihatan kan. Iya.
di purify. Jadi nggak tumbang gara-gara pasifnya. Dan ketika Udilnya selalu berhasil dari mulai di Lord, Turtle, dia selalu ada tukar. Selalu ada tukeran. Ada trade-nya ya. Selalu ada trade. Dan itu bisa gue bilang, ya Udil deserve player of the game. Ya dengan 94 bahkan tadi ada momen epic dia ngejar-ngejar banana ya. Ya, dan dengan Nino ditekan ternyata masih belum menjadi jawaban kenapa alter ego ini kayak jadi apa ya, puzzle yang tiba-tiba kalau kita lihat mungkin beberapa puzzle kan kayak ini pasangnya di sini, pasangnya di sini, pasangnya di sini ya kan kayak udah ada pasangannya masing-masing. Tapi alter ego walaupun satu puzzle-nya ini miss, Nino tidak bermain dari early game, ternyata ada puzzle picisan lain. Udil yang ternyata tidak tersentuh sama sekali dan kalau kita melihat dari highlight ini sempat beberapa kali kita melihat momentum yang hampir saja tercipta dari early game sampai dengan mid game. Dan bahkan sampai dengan momentum kalau misalkan kita hitung-hitung minimal ada di menit ke-18 pas Lord Evolve muncul. Nah pas Lord Evolve kayaknya mulai sadar nih alter ego kalau mereka bisa melakukan teamfight di luar. Betul. Karena ya balik lagi Naomi dan juga Skylar ini single target. Ya. Kalau nggak ada The Way of Dragon ya udah nggak akan ada korban jiwa. Oke. Kalau misalkan Naomi maksain The Way of Dragon ada Rasi dengan Onward. Dan bahkan gak cuma Rasi ada Sally Boy dengan menggunakan Mortal Coil. Nah sebenarnya pemilihan decision di late game dari RRQ masih ada beberapa yang bisa dijalankan. Salah satunya ada split push. Tapi kalau misalkan Skylar ketahuan split push sudah bisa dipastikan alter ego bakal makan 4-nya. Ya. Dan tidak ada kekuatan untuk split push kecuali Clay mengambil Primal Red. Tapi kalau Clay nggak di teamfight juga, rugi buat RRQ Nggak ada karena damage. mereka nggak bakal punya damage yang cukup. Apalagi tadi Clay full damage loh, dia bikin Winter Truncheon, dia bikin Divine Glaive, dan permainan front to back dari RRQ tidak berjalan dengan begitu manis ketika berada di dalam high ground area dari alter ego. Oke, dan bahkan kita langsung lihat saja ini item build-nya. Di mana alter ego berhasil mendapatkan epic comeback. Yap, awal bukanlah akhir ya. Ya, Bisa awal kita bukan. lihat juga di 22 menit. Terlihat dengan item-item yang sudah dibikin juga oleh Udil ya. Di sana bahkan dengan sebuah Arcane Boots. Dia Iya. fokus juga untuk kasih cicilan damage. Gini, dan kalau misalkan teman-teman mungkin notice sedikit patch terbaru kemarin ya kan, yang baru saja kita jalankan. Itu adalah sebuah perubahan sedikit terhadap Yves. Yves yang sebelumnya punya slow effect 75%, sekarang cuma jadi 40% saja, maksimal. Betul. Maksimal ya. Nah sekarang dengan kehadiran dari Rapid Boots, dia punya pasif itu adalah slow effect reduction. Di mana dia nggak punya cooldown, jadi kalau misalkan kita menggunakan sepatu tersebut, kita bisa menangkal setidaknya slow effect sedikit aja dari Yves. Tapi lihat, RRQ semakin late game, mereka tidak ada yang membuat hal tersebut. Windtalker juga nggak ada di tubuh Skylar, jadi sekali aja kena Void Blast yang ada Skylar yang dikejar-kejar. Iya, karena ini kayaknya tadi ada mau pergantian ke arah Immortal juga ya. Iya. Sepatunya dilepasin. Dan akhirnya ini membuat dari RRQ mereka harus merasakan adanya comeback. Karena walaupun kita lihat ya Nino di sini juga udah nyeker ya, udah nggak punya sepatu lagi. Tapi item-itemnya udah selesai. Iya. Sedangkan Skylar ini masih ada satu pecahan aja nih yang belum selesai. Nih. Maksudku adalah ya kita melihat Naomi dengan tough boots, oke lah dia ingin mengurangi sisi power dari editnya Rasi. Tapi kan Rasi juga punya slow effect. Kalau kita lihat dari Udil, Pai, mereka juga punya slow effect. Ditambah dengan Nino tadi yang dengan skill 2-nya juga udah punya slow effect. Ditambah banyaknya slow effect dari Udil, Void Blast, Void Crystal, Reward Manipulation. Ketika tidak ada Rapid Boots, tentu Yves akan tersenyum, full senyum. Full senyum. senyum. Untuk memberikan power dari slow effect-nya. Apalagi dia pakai Inspire, cooldown reduction di sini. Cuma Verdict doang yang pakai Rapid Boots tadi. Iya, ya. makanya semuanya bisa ketangkap. Masalahnya juga dia jalan kaki kan. Mau selari-larinya di kotak yang Agility gede emang susah. 3, agility emang 3, tapi kan gak ada slow effect reduction. Lihat 3 turtle, 3 lord, gak berarti. Gak berarti apa-apa. Gak berarti apa-apa Nggak berarti bener ya. apa-apa. Tapi ini masih menjadi karakter dari RRQ itu adalah permainan objektif. Sementara Sally Boy dengan 0 turtle dan hanya 1 lord saja. Kalau dari data, kita mungkin akan melihat nantinya perkembangan atau development sedikit dari Alter Ego karena mereka sempat menang 2-0, 2-0, 2-0. Tapi untuk sekarang mereka juga harus memperkuat dari lini segi objektifnya karena lihat Rich Guy, The Carry, Sandbag, Forgotten One semuanya dari RRQ. Epic comeback memang beginilah. Mungkin kalau kita melihat dari data. Iya. Yang namanya keunggulan pasti akan dimiliki sama tim yang terkena epic comeback. Yes, betul Tapi sekali. yang membuat epic comebacknya terkadang memang dalam keadaan under dan mengandalkan satu momen serta Lord yang mereka bisa maksimalkan. Yap. Dan dengan permainan seperti inilah Alter Ego menunjukkan karakteristik mereka bahwa awal bukanlah akhir, early game bukanlah late game, selama base belum hancur, Belum kalah. belum kalah. Dan bahkan mereka benar-benar membuat
RRQ setelah mendapatkan keunggulan itu nggak dikasih space untuk masuk ke base-nya untuk ketiga kali atau kedua kalinya. Iya. Lihat, dia 2 kali coba masuk nggak bisa habis itu. Selalu dipaksa di war di arah luar dari high ground. Nah makanya Alter Ego tahu kalau misalkan mereka tuh kuat banget untuk team fight secara paksa di high ground. Dan bahkan ketika mereka ternyata memanfaatkan wave mini yang berjalan terlebih dahulu sebelum memaksakan RRQ keluar battle spellnya seperti Flicker atau bahkan mungkin Immortality, overextend team fight dan bahkan counter setup team fight dari Alter Ego inilah yang ternyata berbuah manis dengan Udil sebagai player of the game kita. Walaupun wajah dari pemain Alter Ego tidak muncul di 4 poin terpenting dari Land of Dawn. Yang penting menang. Yang penting